Ini ada buku yang baru aja dikeluarkan, judulnya Range, ya, yang ditulis oleh David Epstein. Itu dia justru mengedepankan kepentingan bahwasanya generalisasi itu lebih penting daripada spesialisasi. Padahal kita nih hidup di era spesialisasi, apalagi untuk mereka yang jago coding lah, ya kan, jago computer science. Itu yang paling laku sekarang. Kalau di tahun 80-an yang jago akuntansi, yang paling laku. Tapi argumentasinya si David dalam bukunya itu episodik. Di mana dalam jangka panjang, itu yang lebih bisa memitigasi resiko secara struktural, itu adalah pengetahuan generalis. Gitu loh. Nah ini gimana nih? Nyambung nggak dengan mungkin aja apa yang Anda sudah alami atau apa yang Anda lakukan sekarang? Aku agree. Bukunya hijau ya kalau nggak salah. Betul. Buku. Betul. Ya. Oke. Ya. Ya. Saya cuma ingat asosiatifnya kalau nggak salah bukunya hijau. Oke. Aku sebenarnya sangat agree dengan itu. Karena ini salah satu yang membuat saya terjebak ketika belajar sains semakin dalam nih. Karena sains sendiri dibangun pada sebuah spesifik paradigma spesifik nih. Sainsnya itu yang disebut sebagai paradigma reduksionis, di mana problem itu di compartmentalize, di lokalisasi, semua yang lain dianggap ceteris paribus, dianggap tidak berubah variabelnya, terus kemudian dipelajari secara mendalam. Ini yang menghasilkan spesialisasi. Problemnya adalah society nggak mungkin seperti itu. Manusia dan alam tidak seperti itu. Semua bergerak nih, semua variabelnya bergerak terus. Nah, sehingga paradigma reduksionis itu yang membuat problem yang lahir selama ini nih, yang kita alami selama ini. Seperti kalimatnya Einstein, kita nggak bisa memecahkan masalah dengan cara berpikir yang sama ketika kita membuat masalah tersebut. Ini paradigma sains reduksionis ini yang menghasilkan spesialisasi itu sudah 300 tahun dipakai. Ini memang menghasilkan sains yang luar biasa. Tapi ada ketidakseimbangan yang lain nih. Kita tidak bisa melihat secara holistik. Jadi sekitar 10-15 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, itu muncul satu area baru dalam paradigma memandang sebuah fenomena, yaitu paradigma system thinking, di mana melihatnya tidak sebagai reduksionis, tapi melihatnya sebagai general. Jadi melihat segala sesuatu adalah dari hubungan antar objek, bukan objeknya yang perlu di breakdown, tapi hubungan antar objek gimana sih, feedback loop-nya gimana sih, supply-nya, kontrolnya gimana sih. Jadi mempelajari motor itu bukan businya. Kalau sains kan gitu, businya gimana, mesinnya gimana, knalpotnya gimana. Tapi kalau system thinking dia melihat ini menyediakan bensinnya lari kemana, terus kemudian sistemnya jalannya seperti apa, ketika satu change, sistem whole-nya change seperti apa. Nah itu yang hanya bisa dilihat oleh orang yang generalis karena bersedia melihat sistem as a whole. Nah, menurut saya kenapa saya setuju dengan pendapat itu, karena sekarang semua dibawa pada reduksionis, padahal yang dibutuhkan untuk melihat ke masa depan adalah system thinking ini. Untuk melihat merubah keadaan, kita perlu cara berpikir system thinking. Jadi saya agree dengan pendapat itu, generalis sangat diperlukan. Anyway nanti yang spesifik itu akan bisa digantikan oleh mesin semuanya. Ini kita masuk pada era artificial narrow intelligence. Narrow, semua hal-hal yang spesifik bentar lagi bisa digantikan oleh mesin. Tapi yang super intelligence, yang general intelligence, AGI, itu hanya baru manusia nih yang belum bisa diganti nih manusia. Makanya next-nya generalis itu sangat diperlukan menurut saya. Nah, balik lagi mengenai pendidikan. Ini saya akhir-akhir ini cukup sering ngobrol mengenai kepentingan kualitas guru yang tinggi. Nah, itu pandangan Anda gimana sih mengenai hal seperti itu dan gimana untuk menyikapinya ke depan agar Indonesia itu bisa lebih maju ke depan? Mungkin pandangan saya agak radikal di sini. Karena menurut saya metode pendidikannya kan sudah usang. Makanya disebut radikal, usang. Metodologi guru murid, qualified guru dan seterusnya, itu ketika bersandar pada struktur sertifikasi dan seterusnya, itu mengasumsikan bahwa
society itu pada strata knowledge yang kuanta, jadi ada step-step yang seperti tangga seperti itu. Padahal pada era banjir informasi ini, range informasi kan sangat halus nih. Maksudnya gini, yang ngajari anak SD nggak harus orang pinter, anak SMP juga bisa. Apakah nanti dia benar-benar pinter dengan apa yang diajarkan? Belum tentu, tapi manusia juga belajarnya kan heuristik. Heuristik maksudnya dia belajar hanya yang dia perlukan saat itu. Dia nggak langsung sampai pada ultimate truth. Yang paling penting dibangun adalah mental model dari si anak ini, bahwa dia terus belajar tidak berhenti, bisa belajar dari manapun, bisa belajar kapan saja, bisa belajar di mana saja. Metodologi untuk mengakuisisi ilmunya gimana nih, untuk keep upgrading dirinya gimana nih. Karena metodologi guru dan murid itu efektif ketika era kelangkaan informasi. Informasinya sedikit, dibawa oleh buku, bukunya dibawa oleh fasilitator yang kompeten, fasilitator membawanya kepada murid, kemudian dievaluasi apakah informasi itu bisa sampai kepada murid atau tidak. Nah, menurut saya, metode itu bukan metode fix. Metode itu ada karena limitasi komunikasi. Jadi ketika limitasi komunikasi sudah bisa di-elevate, dengan datangnya teknologi, limitasi komunikasi jadi terbuka nih. Kita bisa communicate dengan whoever, whenever, wherever. Dispersi informasi itu menjalarnya informasi itu jadi luar biasa, speednya jadi sangat tinggi. Ya. Tapi kita jadi kehilangan something ini. Kalau kemarin semua bukunya dikurasi oleh para ahli, sekarang informasi yang beredar tidak ada kurasi. Itu yang dangerous. Betul. Jadi logik Mas Gita tadi, I agree. Tapi fundamentally menurut saya ada yang lebih bisa di-change nih. Kita bisa, saya sangat senang ngambil konsepnya Ki Hajar Dewantara. Siap. Semua orang guru, semua tempat sekolah, anak SD bisa belajar dengan SMP, SMP bisa belajar dari anak SMA, anak kuliahnya ngawasi apakah itu pelajarannya benar atau salah. Kalau benar bagus, kalau salah justru bisa ngajari semuanya sekaligus. Itu sekaligus melakukan cara pendidikan yang disebut sebagai Feynman method, di mana cara belajar paling efektif adalah dengan mengajari orang lain. Itu kan metodologinya di Feynman itu. Betul. Jadi menurut saya revolusi dalam dunia pendidikan ini sangat diperlukan. Dan untuk bisa revolusi kita harus bisa berpikir di out of the box, di luar sistem yang ada. Sistem yang ada sekarang lahir dari limitasi. Jadi kita harus mampu first principle nih, melihat first principle dari education, terus rebuilding cara pendidikan yang baru. Nah menurut saya sih sebenarnya seperti itu. Dan pada society yang bisa menghasilkan mesin konversi seperti itu, nanti akan terlihat stratifikasinya sendiri nih. Siapa yang memang benar kompeten, siapa yang memang benar paham, apa dia hanya pengepul informasi. Kita masih belum bisa membedakan nih. Orang yang title pendidikannya tinggi itu pengepul informasi atau memang pemproses informasi. Ya, ilmunya banyak, tapi dia pengepul doang. Itu kan juga tidak bring something new. Tapi ada yang dia pemproses yang sangat baik, tapi tidak mendapatkan data yang cukup. Padahal itu rare, itu kan itu juga komoditi sumber daya manusia yang perlu kita angkat juga itu, karena dia punya modal dasar yang bagus. Jadi menurut saya fundamental change-nya harus dilakukan revolusioner untuk urusan pendidikan ini. Saya sepakat. Misalnya masalah coding misalnya, Mas. Ini menurut teman-teman, mereka lebih efektif belajar di komunitas, di forum daripada di kampus. Karena kurikulum di kampus tidak secepat update-nya dengan apa yang ada di lapangan. Ini kan kalau kampus aware terhadap ini, mereka harusnya bisa melakukan, ada something wrong nih. Kita kalah cepat sama obrolan di pinggir jalan gitu. Nah, dapat